Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi statistika. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus tahu dulu apa itu tabel distribusi frekuensi. Kemudian bagaimana cara membuatnya. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat tabel yang seperti ini. Ini namanya tabel distribusi frekuensi, di mana terdapat 7 kelas. Dan di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah kolom interval atau nilai, kemudian kolom untuk frekuensi. Ada istilah yang namanya batas bawah dan batas atas kelas. Kita lihat interval di kelas yang pertama itu adalah 35 sampai 41. Yang dimaksud dengan batas bawah kelas ke-1 itu adalah 35 atau disingkat BB1 adalah 35. Kemudian 41 merupakan batas atas kelas ke-1 atau BA1. Selanjutnya ada lagi yang namanya atau istilahnya tepi bawah dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas itu didapat dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kalau tepi atas kelas itu didapat dari batas atas kelas ditambah 0,5. Mari kita coba mencari tepi bawah kelas ke-1. Tepi bawah kelas ke-1 adalah 34,5. Itu didapat dari 35. Kita lihat di sini kelas ke-1 35 dikurangi 0,5 berarti menjadi 34,5. Kemudian bagaimana dengan tepi bawah kelas kedua? Sama, kita lihat di kelas kedua batas bawahnya adalah 42 dikurangi 0,5 menjadi 41,5. Bagaimana dengan kelas ketiga? Tepi bawah kelas ketiganya berapa? Ya, 49 dikurangi 0,5. Jadi didapat 48,5. Kita lanjutkan sampai kelas ke-7. Bagaimana dengan tepi atas kelas? Kalau tepi atas kelas jangan dikurang, tapi ditambah 0,5. Tepi atas kelas ke-1 berarti kita harus lihat dulu batas atas kelas ke-1. Berarti 41 ditambah 0,5. Berarti tepi atas kelas ke-1 adalah 41,5. Tepi atas kelas kedua 48 ditambah 0,5. Jadi 48,5. Dan selanjutnya tepi atas kelas ketiga adalah 55,5. Nah, di sini bisa kita cari lagi tepi bawah kelas ke-6. Hasilnya adalah 69,5. Kalau tepi bawah kelas ke-7 76,5. Tepi kelas ke-5, lihat ke kelas ke-5. 63 kurang 0,5 berarti tepi atas ya. Tepi atas kelas ke-5 adalah 69,5. Didapat dari 69 ditambah 0,5. Lanjut, tepi atas kelas ke-6. Lihat kelas ke-6. Tepi atas kelas ke-6 berarti batas atasnya 76 ditambah 0,5, jadi 76,5. Nah, sekarang pertanyaannya,
tepi bawah kelas keempat itu nilainya sama dengan tepi atas kelas ke berapa? Kita lihat tepi bawah kelas keempat nilainya adalah 56 kurang 0,5 menjadi 55,5 yang nilainya sama dengan tepi atas kelas ke tepi atas kelas ke-3. Dengan cara yang sama, tepi atas kelas kedua nilainya adalah sama dengan tepi bawah kelas ke-3. Jadi, tepi bawah dan tepi atas yang berurutan atau tepi atas dengan tepi bawah yang berurutan itu beririsan. Jadi, maksudnya kalau ada data, berarti setiap data pasti akan masuk ke salah satu kelas tersebut, tidak akan di luar, atau semuanya data akan masuk ke kelas, gitu ya. Apakah itu kelas ke-1, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi tidak ada data yang tercecer. Nah, sekarang kita fokus ke data ya, nilai data tiap kelas. Nah, data pada interval kelas ke-1 itu tidak hanya dari 35 sampai 41. Sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas mengenai tepi kelas, ya, berarti data pada interval kelas ke-1 itu termasuk nilai atau data 34,5 berarti tepi bawah kelas ke-1 ya. Terus sampai 34,9 bersambung terus dari 35 sampai 41 ditambah data-data sampai tepi atas kelas ke-1. Betul ya. Jadi data kalau misalkan didapat data yang nilainya berkisar dari 34,5 sampai 41,5 berarti itu data yang terletak di kelas ke-1. Bagaimana dengan kelas kedua? Berarti dimulai dari 41,5 sampai 48,5. Itu nilai atau data yang masuk ke kelas kedua. Ya. Bagaimana dengan itu? Kenapa beririsan antara tepi atas kelas ke-1 dengan tepi bawah kelas kedua? Ya, memang beririsan. Jadi posisi atau nilai data di 41,5 itu adalah di tepi ya. Jadi bisa masuk ke kelas ke-1 maupun kelas kedua atau di antara dua kelas tersebut. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada beberapa data termasuk kelas keberapakah data tersebut? Ya. Contohnya 69,2. 69,2 itu termasuk data keberapa atau data kelas keberapa? Ya, data kelas ke-5. Kemudian 55,4 itu masuk ke data atau ke kelas keberapa? Data di kelas keberapa? Ya, data ke kelas ke-3. Ya. Karena kalau 0,4 itu lebih ke masuk ke kelas ke-3. Kalau 76,6 itu masuk kelas ke-7. Terus bagaimana dengan 58,6? 58,6 jelas itu masuk di interval kelas ke-4, yaitu di antara 56 sampai 62, itu jelas ya. Itu berarti data kelas ke-4. Itu posisi untuk data ya. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas ada yang istilahnya panjang kelas pada distribusi frekuensi. Di sini saya berikan contoh distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama. Apa sih yang dimaksud dengan panjang kelas? Itu banyaknya data yang ada di interval kelas.
Contohnya di kelas ke-1 intervalnya dari 35 sampai 41. Kalau dicacah, ya, banyaknya data yang ada di interval kelas 1 itu datanya adalah 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nah, ini semua banyaknya data ada 7 data. Berarti panjang kelas di kelas ke-1 adalah 7. Dengan cara yang sama, kelas kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7 banyaknya data ada 7. Berarti panjang kelasnya adalah 7. Jadi untuk contoh distribusi frekuensi ini diberikan contohnya panjang kelasnya sama, ya, dari kelas ke-1 sampai kelas ke-7. Apakah ada distribusi frekuensi yang panjang kelasnya berbeda? Ada. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini panjang kelas setiap kelas harus sama untuk distribusi frekuensi contoh ini. Selanjutnya, ada cara lain untuk menentukan panjang kelas. Itu cara yang pertama, yang tadi ya. Nah, ada cara lain, cara kedua, yaitu dengan cara menghitung selisih antara tepi bawah kelas dikurangi tepi bawah kelas sebelumnya. Misalkan antara kelas kedua dan kelas ke-1, atau kelas ketiga dengan kelas kedua, atau kelas ke-7 dengan kelas ke-6, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Atau boleh juga dengan menggunakan tepi atas kelas dikurangi tepi atas kelas sebelumnya. Selisih dari tepi bawah atau selisih dari tepi atas, gitu ya. Contohnya, tepi bawah kelas ketiga dikurangi tepi bawah kelas kedua. Tepi bawah kelas ketiga adalah 48,5 dikurangi tepi bawah kelas kedua 41,5. Hasilnya adalah 7. Berarti sama dengan perhitungan cara sebelumnya. Atau boleh menggunakan tepi atas, ya. Misalkan di sini tepi atas kelas ke-5 berarti dikurangi dengan tepi atas kelas sebelumnya, yaitu kelas ke-4. 69,5 dikurangi 62,5. Hasilnya sama, 7. Adakah cara lain yang lebih mudah? Ada. Boleh juga menggunakan cara begini. 56 itu adalah batas bawah kelas ke-4 dikurangi batas bawah kelas sebelumnya, yaitu kelas ketiga. Jadi 56 dikurangi 49. Berapakah 56 kurang 49? 7. Ini lebih mudah kan ya? Jadi batas bawah dikurangi batas bawah kelas sebelumnya. Atau boleh batas atas dikurangi batas atas sebelumnya. Itu batas atas kelas ke-7 dikurangi batas atas kelas ke-6. 83 dikurangi 76. Hasilnya sama 7. Silakan bisa dicari cara mana yang termudah. Itu adalah panjang kelas. Selanjutnya istilahnya ada frekuensi, itu adalah banyaknya data yang masuk ke interval kelas, ya. Di sini banyaknya data ada 7 yang nilainya di interval 35 sampai 41. Ada lagi datanya sebanyak 12 di interval 42 sampai 48 dan selanjutnya. Sehingga jumlahnya semua di sini contohnya adalah 40. Jumlah data seluruhnya atau jumlah frekuensi adalah 40. Demikian mengenai apa sih yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi dan istilah-istilahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data dalam bentuk data yang sudah dikelompokkan, yang asalnya dari data tunggal yang masih tersebar seperti ini. Contohnya di sini data berat badan 40 siswa. Datanya disajikan masih berbentuk data tunggal, masih tersebar.
Kalau melihat seperti ini, datanya tidak enak dilihat atau sulit untuk mengidentifikasi, sulit untuk menganalisa. Jadi masih tersebar. Tapi kalau sudah dirubah ke bentuk data kelompok atau disajikan dalam bentuk data kelompok, maka akan lebih enak melihatnya, lebih mudah menganalisisnya. Nah, bentuk seperti ini namanya tabel distribusi frekuensi. Kalau data masih disajikan dalam bentuk data tunggal, kita tidak tahu kira-kira berapa orang sih yang nilainya berkisar dari 35 sampai 41. Agak repot harus dihitung satu-satu ya. Tapi kalau dihitung, kalau kita melihat tabel distribusi frekuensi, kita bisa langsung melihat. Sudah dikelompokkan. Ternyata ada 7 orang yang berat badannya dari 35 sampai 41 kg. Kemudian, langkah-langkahnya bagaimana dari data tunggal dirubah menjadi data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini data tunggalnya, kemudian ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita harus menentukan dulu datum terkecil. Di sini dinamakan X minimum dan datum terbesar atau X maksimum. Silakan kita cari di sini nilai atau data yang nilainya paling kecil dan data yang nilainya paling besar. Ternyata didapat di sini yang paling kecil itu adalah 35 dan yang paling besar adalah 78. Jadi X minimum adalah 35 dan X maksimum adalah 78, ya. Kemudian hitunglah jangkauan atau range. Jangkauan atau range bisa kita hitung dengan rumus jangkauan itu adalah data atau datum terbesar dikurangi datum terkecil. Berarti 78 dikurangi 35 sama dengan 43. Jadi jangkauan nilainya adalah 43. Langkah selanjutnya menentukan banyak kelas atau K ya, dengan rumus Charles ya. Rumusnya bagaimana? K itu didapat dengan cara 1 ditambah 3,3 dikali log N, yang artinya N itu adalah banyak data. Berarti N-nya berapa? Tadi ada 40 siswa ya. Tinggal substitusikan N-nya sebesar 40 ke dalam rumus. Log 40 adalah 1,602. Bisa kalian hitung nilai log 40 dengan bantuan kalkulator atau boleh menggunakan tabel ya. Kemudian 1,602 dikalikan dengan 3,3. Kemudian hasilnya 5,2866. Tambahkan dengan 1, hasilnya 6,2866. Nah, untuk di statistik, untuk pembuatan distribusi frekuensi ini, pembulatan jangan ke bawah. Jadi jangan dibulatkan ke 6, tapi bulatkan ke atas. Kenapa harus dibulatkan ke atas? Tujuannya supaya jangan sampai ada data yang tidak termasukkan ke interval kelas. Ya, jadi bulatkanlah ke atas. Jadi bulatkan ke 7 untuk mengamankan data supaya lebih leluasa. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, ya ini banyak kelasnya kan sudah diketahui 7. Langkah selanjutnya adalah mencari panjang kelas atau P. Panjang kelas dihitung dengan bantuan rumus jangkauan dikurangi banyak kelas. Jangkauan tadi sudah dihitung kan di langkah pertama, langkah kedua ya. Hasilnya adalah 43. Kemudian kalau banyaknya kelas ada 7. Jadi panjang kelas adalah 43 per 7 atau dibagi 7 sama dengan 6,14. Nah, ini juga sama, harus dibulatkan ke atas. Karena kalau dibulatkan ke bawah, khawatir seluruh data yang 40 ini
tidak bisa masuk ke seluruh interval kelas. Ya, begitu. Jadi panjang kelasnya adalah 7. Mengenai panjang kelas tadi sudah dijelaskan mengenai istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi, ya. Apa sih yang dimaksud dengan panjang kelas? Kemudian langkah selanjutnya untuk mulai membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus tahu dulu batas bawah di kelas pertama sebagai acuan membuat interval di kelas. Biasanya untuk menentukan batas bawah kelas pertama itu diambil dari datum terkecil. Tadi namanya istilahnya X minimum. X minimumnya adalah 35. Berarti batas bawah kelas pertama atau BB1 sama dengan 35. Itu sebagai patokan. Ya. Bagaimana dengan batas atas kelasnya? Batas atas kelasnya bisa kita hitung dengan bantuan panjang kelas, karena panjang kelas sudah tahu nilainya yaitu 7. Berarti kita tinggal hitung nih, 35 dihitung sebanyak 7 data. Kira-kira data ke-7 berapa? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Berarti batas atas kelas pertama adalah 41. Gitu, ya. Atau boleh menggunakan rumus menentukan batas atas kelas pertama dengan cara batas bawah kelas pertama ditambah panjang kelas dikurangi 1 atau 6. Jadi 35 ditambah 6 sama dengan 41. Ya. Boleh menggunakan rumus, boleh dicacah satu persatu sampai ada 7 data dari 35. Ya. Demikian. Jadi kesimpulannya, interval kelas ke-1 adalah 35 sampai 41. Baru kita buat nih tabelnya. Karena interval yang pertama sudah tahu 35 sampai 41. Interval kelas kedua, interval kelas keduanya bagaimana? Jangan dimulai dengan 41, tapi dimulai dengan 42. Kemudian ditambah, tadi dengan menggunakan rumus boleh ditambah 6 ya. Panjang kelas kurangi 1, 7 kurang 1 berarti 6. Jadi semuanya ditambahkan 6. Kemudian kelas ketiga, sama. Dimulainya dari 49, jangan dari 48. 49 ditambah 6. Lanjut, 56 tambah 6, 62. Dan selanjutnya terus sampai kelas ke-7. Kenapa harus ada kelasnya ada 7? Kan tadi sudah dihitung. Banyaknya kelas atau nilai K ada 7. Makanya kita siapkan tabel dengan banyaknya kelas sebanyak 7. Tinggal sekarang menentukan frekuensi. Kita sudah tahu jumlahnya adalah 40. Hanya masalahnya frekuensi tiap kelasnya bagaimana? Ada berapa? Nah, disinilah langkah-langkahnya menentukan banyaknya frekuensi tiap kelas. Dengan cara apa? Dengan bantuan turus, dihitung satu-satu. Ya. Nah, ini kan datanya sebanyak 40. Kita coba masukkan datanya satu persatu ke kelas-kelas sesuai dengan interval nilainya. Contohnya, data yang pertama itu adalah 39. Ya. Kemudian 39 itu masuk ke kelas mana? Di antara kelas-kelas ini. Nilai 39, jelas 39 masuk di data kelas ke-1. Ya. Tuliskan di situ turusnya 1, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan 78 nih? 78. Kita lihat di sini 78. Oh, ternyata ada di sini di kelas ke-7. Intervalnya kan dari 77 sampai 83 ya.
berarti tuliskan di sini turus 1. Nah, cara seperti ini namanya turus, ya. Lanjut, 42. Jelas 42 itu ada di kelas ke-2. Dan selanjutnya dihitung terus satu persatu, dimasukkan ke kelas sehingga didapat hasilnya seperti ini. Ini cara turus, ya, seperti ini. Kita rubah turus dengan angka. Selesailah sudah tabel distribusi frekuensi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya mengenai statistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.